Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat peserta pelatihan yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya Supiani pada pelatihan pembelajaran bermakna di Februari ini ya. Jadi kalau kemarin di pertemuan pertama kita sudah bahas nih apa sebenarnya pembelajaran yang bermakna. Dan pada kesempatan malam hari ini di pertemuan kedua, kita akan lebih banyak mengulik bagaimana kita merancang pembelajaran bermakna. Jadi, sekedar mengingatkan kembali bahwa pembelajaran bermakna itu adalah sebuah proses belajar di mana kita melibatkan peserta didik secara aktif untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam dan berkelanjutan kepada peserta didik kita. Jadi, peserta didik tadi tidak hanya menerima informasi secara pasif. Jadi proses belajar itu tidak hanya sekedar transfer knowledge, tapi bagaimana mereka terlibat aktif dalam proses berpikir kritis. Mereka akan memecahkan permasalahan nyata yang sudah kita rancang, atau bahkan mereka bisa menerapkan pengetahuan yang sudah mereka miliki dalam konteks nyata. Artinya, dari misalnya belajar matematika dengan saya mengenai bangun ruang sisi lengkung misalnya. Bagaimana konsep bangun ruang sisi lengkung bisa mereka aplikasikan ke dalam permasalahan hidup sehari-hari seperti itu. Jadi memang tujuan utama dari pembelajaran bermakna ini, kita akan membantu peserta didik kita untuk menghubungkan pemahaman baru yang mereka dapatkan dengan pemahaman yang selama ini sudah mereka miliki. Sehingga nantinya mereka akan bisa memahami, mengingat konsep-konsep atau pemahaman-pemahaman baru mereka itu lebih lama gitu ya. Jadi pembelajaran bermakna juga akan mendorong perkembangan kemampuan abad 21 mereka atau kompetensi abad 21 peserta didik kita, yaitu bernalar kritis, komunikatif, kemudian kolaborasinya juga seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa kita harus menerapkan pembelajaran yang bermakna. Yang pertama, pembelajaran bermakna itu adalah sebuah proses yang akan membantu menghubungkan pemahaman baru mereka dengan pemahaman yang sudah mereka miliki. Artinya akan ada penghubungan ya. Jadi mereka itu dari yang kita terapkan, mereka bisa kaitkan dengan pemahaman yang sudah mereka dapatkan selama ini atau yang pengalaman pribadi mereka gitu dengan yang berkaitan dengan pembelajaran. Maka Bapak Ibu harus bisa mengaitkan pembelajaran atau tujuan pembelajaran kita ini dengan pembelajaran yang sebelumnya atau yang sesuatu yang ada kaitannya dengan dunia nyata. Sehingga nanti proses pembelajaran yang kita lakukan itu benar-benar bisa memberikan pemahaman yang mendalam, bukan hanya sekedar hafalan. Begitu Bapak Ibu. Jadi tadi bangun ruang sisi lengkung, sebelumnya mereka kan sudah belajar mengenai bangun ruang sisi datar. Kemudian selain kita kaitkan dengan yang pelajaran yang telah lalu, kita juga harus kaitkan dengan pembelajaran yang ini kehidupan sehari-hari mereka. Apa sih gunanya kita mempelajari ini begitu, supaya tahu mereka, oh implementasinya ini loh di kehidupan nyata. Contoh nih, yang paling gak disukai anak-anak di pelajaran matematika itu adalah trigonometri. Misalnya, misalnya trigonometri. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak menyajikan, tidak ngemas pelajaran trigonometri tadi, kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, pemanfaatannya seperti apa, mereka akan gimana ya, kurang mau menerimanya. Jadi mereka seakan mengambang. Banyak yang mengatakan guru matematika itu hanya tiap hari kerjaannya cari si X sama cari si Y. Padahal si X ya di situ, si Y ya di situ-situ aja. Tapi tiap hari itu yang dicariin. Itu yang mereka katakan karena mereka tidak
memahami apa sih sebenarnya esensi dari materi pelajaran ini. Makanya kita harus bisa mengajarkan pembelajaran yang bermakna kepada mereka. Kemudian yang kedua itu adalah bahwa pembelajaran tradisional seringkali gagal untuk bisa memotivasi siswa, sehingga kita punya sebuah tantangan ya gitu untuk bisa mengatasi kenapa tadi pembelajaran seperti itu gagal. Maka bisa hal itu, kegagalan yang mungkin kita lakukan di masa yang pembelajaran yang tradisional dengan mode ceramah dan seterusnya, itu mungkin bisa kita perbaiki dengan penerapan pembelajaran yang lebih bermakna, begitu. Jadi saat ini kita juga dituntut untuk bisa meningkatkan keterampilan abad 21 kepada peserta didik kita. Di mana di zaman era digital saat ini, siswa memang harus bisa punya keterampilan komunikasi, kolaborasi, critical thinking, dan juga harus punya kreativitas supaya bisa survive di zaman globalisasi seperti ini. Maka dari itu, kita harus bisa memberikan pembelajaran yang lebih bermakna supaya keterampilan abad 21 ini bisa berkembang secara maksimal pada peserta didik kita. Oke, untuk bisa melakukan pembelajaran bermakna, penting untuk kita bisa menganalisis kebutuhan siswa. Jadi apa saja yang dibutuhkan oleh siswa untuk kita bisa merancang sebuah pembelajaran bermakna. Tentunya kita harus melakukan sebuah asesmen, atau kita ingin, ya tidak harus semuanya asesmen sih, tapi kita harus bisa mencari atau menganalisis apa saja yang akan dibutuhkan oleh peserta didik atau yang kita butuhkan untuk mengimplementasikan pembelajaran yang bermakna. Jadi kalau kita sudah dengan baik bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka, harapannya Bapak Ibu guru dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang memang perlu diperhatikan di dalam proses pembelajaran. Jadi hal ini kalau kita sudah tahu bagian-bagian mana nih yang perlu diperbaiki, maka Bapak Ibu akan mudah menyusun sebuah rencana pembelajaran yang lebih relevan, menarik, dan juga efektif. Apa saja kebutuhan belajar yang kebutuhan siswa untuk implementasi pembelajaran bermakna? Salah satunya atau yang pertama itu adalah kondisi siswa. Yang dikatakan kondisi siswa itu meliputi aspek fisik, psikologis, dan juga sosial. Artinya kita harus bisa melihat kebutuhan siswa untuk melakukan atau untuk menerima materi pembelajaran dari kita. Kita lihat apakah mungkin di fisiknya mereka punya kekurangan, atau mungkin ada, ya mohon maaf, kadang ada gangguan penglihatan, pendengaran, atau mungkin gangguan dari hal-hal yang lain. Secara psikologisnya, kita harus bisa mempersiapkan, kita harus tahu karakteristik siswa kita. Apakah siswa kita kalau sudah kena bentak sedikit aja atau dengan suara yang keras sedikit aja udah langsung melempem, sudah langsung grogi, nervous, dan seterusnya, atau bagaimana? Di sisi sosialnya juga mereka harus kita pahami. Itu ya. Dan yang kedua, selain kondisi siswanya, kita harus mengidentifikasi kebutuhan siswa terkait pengetahuan awal. Artinya, karena kan setiap siswa kesiapan belajarnya itu berbeda. Walaupun satu kelas, tapi misal nih, karena siswa tadi mungkin secara IQ-nya mungkin sedikit di bawah rata-rata begitu. Jadi untuk menerima pembelajaran itu agak sedikit lambat dengan teman-teman yang lainnya. Maka kita harus tahu bahwa si anak ini punya pemahaman awal yang mungkin lebih sedikit daripada teman-temannya yang lain. Maka kita harus bisa mengidentifikasi ini dan bisa menyusun strategi apa supaya peserta didik ini bisa sama terpenuhi kebutuhan belajarnya seperti dengan teman-teman lainnya. Selain itu, yang ketiga adalah analisis kebutuhan belajar, ya tentang berkaitan dengan bakat minat mereka. Seperti apa
preferensi belajar dan juga potensi-potensi khusus yang mereka miliki itu harus kita identifikasi. Kalau kita sudah punya informasi-informasi mengenai kebutuhan belajar siswa, maka hal ini akan kita jadikan sebagai landasan kita atau sebagai dasar kita dalam menyusun strategi pembelajaran, pemilihan metode, penyusunan materi ajar yang akan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi dengan pemilihan strategi, metode, kemudian penyusunan materi ya atau media-media pembelajaran yang sesuai, itu harapannya Bapak Ibu bisa lebih memberikan pemahaman yang lebih tepat kepada peserta didik kita dan bisa mengukur perkembangan belajar mereka seperti itu. Oke. Jadi untuk menganalisis kebutuhan belajar siswa ada beberapa strategi yang bisa Bapak Ibu lakukan. Yang pertama adalah melakukan observasi. Observasi langsung itu merupakan cara yang efektif untuk memahami kebutuhan belajar. Kita bisa melihat, mengamati bagaimana interaksi mereka di kelas, bagaimana sikap mereka terhadap pembelajaran kita, bagaimana kesulitan-kesulitan belajar mereka untuk mengikuti pembelajaran kita. Kita bisa melihat itu semua dan kita tuangkan ke dalam sebuah catatan kita supaya kita bisa lebih mudah. Atau kan kalau namanya melakukan observasi tentunya ada lembar amatan begitu. Kemudian kalau misalnya dari observasi kita rasa mungkin belum cukup atau kita mungkin merasa kurang terjawab dengan observasi, Bapak Ibu bisa lakukan dengan kuesioner. Jadi kuesioner ini bisa membantu Bapak Ibu untuk menentukan atau untuk bisa mengumpulkan data tentang preferensi belajar mereka, gaya belajar mereka, dan juga bagaimana motivasi belajar mereka terhadap materi kita. Jadi kuesioner bisa berbentuk pertanyaan terbuka, bisa juga dalam bentuk pilihan ganda. Ya. Selain yang dua di atas, kita juga mengenal ada namanya metode wawancara. Untuk bisa menganalisis kebutuhan mereka, kita bisa melakukan wawancara kepada individu ya. Jadi langsung kita tanyakan ke mereka, kira-kira apa saja yang dibutuhkan mereka untuk proses pembelajaran ini. Bagaimana minat belajar mereka, apa tantangan yang mereka hadapi saat mengikuti pembelajaran kita. Jadi informasi-informasi ini akan sangat berguna untuk Bapak Ibu merancang model pembelajaran yang nantinya akan lebih personal karena kita lebih sudah kita tahu setiap siswanya ini seperti ini kebutuhannya. Gitu ya. Kemudian selain yang ketiga ada yang keempat yaitu analisis data. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil berbagai sumber ya. Sumber datanya bisa Bapak Ibu analisis dengan pola atau tren tertentu yang contoh misalnya kita bisa menggunakan laporan hasil belajar seperti itu. Ya, kita analisis hasil rapor belajar mereka. Oke, adapun tadi strategi pembelajaran bermakna yang bisa kita terapkan antara lain adalah pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Jadi PJBL itu adalah pendekatan pembelajaran di mana kita akan melibatkan siswa dalam proyek yang kompleks. Jadi pembelajaran ini akan memberikan kesempatan bagi siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam konteks yang lebih bermakna. Jadi salah satu strategi pembelajaran bermakna adalah PJBL. Apa saja sintaknya? Yang pertama Bapak Ibu pilih topiknya. Ya, topik pembelajaran kita itu apa? Harus relevan tentunya topik dengan kebutuhan mereka di dunia nyata. Kemudian di perencanaan proyeknya, ya. Setelah kita pilih topik, kita rencanakan proyek ini mau seperti apa sih? Jadi buat rencana proyek itu secara detail. Termasuk tujuannya, pembelajarannya, tugas siswanya seperti apa, sumber data yang nanti dibutuhkan itu apa. Kemudian tahap yang ketiga itu pelaksanaan proyek.
Jadi dalam tahap pelaksanaan, Bapak Ibu sebagai fasilitator dan pembimbing, ya Bapak Ibu harus memberikan bimbingan, memfasilitasi mereka untuk bisa melakukan kolaborasi untuk menyelesaikan tugas proyek mereka. Kemudian yang terakhir adalah di tahapan penilaian proyek. Jadi penilaian proyek bisa dilakukan secara berkelanjutan dan multidimensi. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai metode penilaian seperti observasi, portofolio, presentasi untuk menentukan hasil belajar siswa. Jadi penerapan PJBL dalam pembelajaran ada 4 fase. Fase yang pertama adalah orientasi, di mana Bapak Ibu guru akan mengajukan masalah yang kontekstual dan menarik. Kemudian masalah yang relevan itu dalam kehidupan sehari dan mendorong untuk berpikir kritis. Di fase yang kedua adalah organisasi. Ya. Tadi fase pertama itu orientasi, yang kedua adalah organisasi. Jadi di fase organisasi, siswa kita bagi ke dalam kelompok kecil untuk mengorganisasi dan mendefinisikan pertanyaan kunci yang terkait dengan masalah. Jadi Bapak Ibu bisa membimbing siswa untuk mengidentifikasi sumber yang diperlukan untuk mencari solusi. Di fase ketiga adalah akuisisi atau memproses informasi. Setelah didapat datanya, maka mereka akan memproses informasi dan menganalisanya. Dan yang terakhir adalah penyelesaian dan presentasi. Jadi mereka akan menyusun solusi berdasarkan masalah tersebut, kemudian mereka akan menguji solusinya dan mempresentasikan hasilnya kepada teman sekelas mereka. Perbandingan antara PJBL dengan PBL. Jadi Project Based Learning itu atau PJBL adalah pembelajaran yang berpusat pada proyek. Ya, jadi siswa terlibat dalam proyek yang kompleks dan autentik, mereka akan bekerja dalam kelompok memecahkan masalah dunia nyata. Jadi PJBL mengembangkan keterampilan kolaborasi, pemecahan masalah dan juga presentasi. Sementara Problem Based Learning atau PBL itu adalah pendekatan pembelajaran yang fokusnya itu pada masalah. Kalau PJBL fokusnya pada proyek, yang di sini adalah fokusnya pada masalah. Jadi siswa dihadapkan pada masalah yang autentik dan kompleks, kemudian mereka akan bekerja kelompok untuk menemukan solusinya. Di sini di PJBL juga sama, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi dan analisis. Nah, ini analisisnya. Kalau tadi di PJBL itu kolaboratifnya, di PBL itu lebih yang berbeda itu adalah di analisisnya. Oke, baik. Integrasi keterampilan abad 21, yang pertama, kenapa kita harus selalu mempersiapkan peserta didik kita untuk memiliki kompetensi abad 21. Karena kompetensi abad 21 itu sangat penting dalam pembelajaran bermakna. Kompetensi ini akan membantu peserta didik kita sukses dalam dunia yang terus berubah atau di era globalisasi saat ini, gitu ya. Jadi siswa perlu belajar untuk berpikir kritis, kreatif, komunikasi dan juga kolaborasi. Yang kedua adalah membangun kemampuan pembelajaran bermakna. Itu harus dirancang untuk mengembangkan atau untuk membangun kemampuan siswa dalam kompetensi abad 21-nya. Kemudian yang ketiga itu adalah integrasi dalam pembelajaran. Jadi integrasi abad 21 dalam pembelajaran itu bisa dilakukan melalui berbagai cara. Contohnya guru menggunakan strategi pembelajaran berbasis proyek. Kan proyek ini mendorong siswa berpikir kritis, komunikatif, dan berkolaborasi. Nih, tadi kan sudah disinggung ya tentang keterampilan abad 21, pertama itu adalah komunikasi. Untuk bisa melakukan komunikasi dengan efektif, yang pertama kita harus mendengarkan secara aktif. Jadi komunikasi yang efektif dalam pembelajaran bermakna melibatkan mendengarkan dengan aktif. Kemudian berdiskusi dan berkolaborasi. Yang ketiga adalah memberikan umpan balik yang konstruktif. Kemudian kalau yang kedua ini adalah kolaborasi. Kalau tadi komunikasi, sekarang yang kedua adalah kolaborasi. Kenapa kolaborasi penting? Kenapa sekarang kita tidak lagi membuat ranking supaya kita tidak lagi di kelas itu tidak lagi menjadi ajang untuk perebutan prestasi. Tapi bagaimana
Di dalam satu kelas itu kita saling bekerja sama untuk mempercepat capaian tujuan pembelajaran. Oke, yang kedua adalah mendorong keterlibatan siswa. Ya, kolaborasi dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah meningkatkan kreativitas. Ya, kolaborasi dapat mendorong kreativitas siswa. Ya, ketika siswa berbagi ide dan perspektif yang berbeda, maka tentunya mereka akan menemukan solusi-solusi yang kreatif dan juga inovatif. Kemampuan abad 21 yang ketiga adalah berpikir kritis. Jadi untuk bisa berpikir kritis, salah satu indikatornya yang pertama kita bisa menganalisis informasi. Jadi siswa itu kita biasakan, kita ajar untuk bisa menganalisis informasi yang cermat. Mereka juga harus mampu membedakan fakta, opini. Jadi tidak apakah itu betul fakta atau opini begitu. Dan bisa mengevaluasi sumbernya yang betul-betul kredibel begitu. Kedua, kita harus bisa indikator untuk berpikir kritis yang kedua itu adalah mengidentifikasi asumsi. Jadi siswa harus mampu mengidentifikasi asumsi yang mereka sampaikan, ya, yang mendasari sebuah argumen yang mau mereka sampaikan begitu. Mereka juga harus mampu mengevaluasi validitas asumsi tersebut. Kemudian menilai kesimpulan. Ya, bahwa siswa harus mampu menilai kesimpulan yang ditarik dari suatu argumen. Mereka juga harus mempertimbangkan apakah kesimpulan sudah didukung oleh bukti yang ada. Terakhir, indikator berpikir kritis yang keempat itu adalah membangkitkan solusi gitu ya. Jadi dengan adanya keterampilan berpikir kritis, kita harapannya siswa-siswa kita bisa membangkitkan kemampuan untuk menciptakan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Oke, selanjutnya adalah kreativitas. Ya, di keterampilan abad 21 yang selanjutnya itu adalah kreativitas. Kreativitas indikatornya dua, merangsang ide baru, dan yang kedua adalah mengembangkan keterampilan berpikir. Kemudian ini ada format modul ajar pembelajaran bermakna. Jadi tentunya pembelajaran bermakna itu lebih menitik beratkan ke kemampuan kemampuan siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan juga kolaborasi. Jadi modul ajar atau RPP yang sudah Bapak Ibu rancang itu harus bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan tadi. Jadi modul ajar ini akan berisi tentang pembelajaran, kegiatan pembelajaran menarik dan bermakna seperti itu. Oke, ini kita bahas lagi tentang pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna itu adalah proses belajar yang melibatkan semua siswa secara aktif. Siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi mereka juga mengolah dan menghubungkannya dengan pengetahuan mereka yang sebelumnya. Tujuannya ya tadi untuk membantu siswa membangun pemahaman yang mendalam tentang materi yang sedang dilakukan. Ini kegiatannya di kegiatan pembelajaran yang dirancang dengan ini model pembelajaran bermaknanya, maka bisa Bapak Ibu lihat yang pertama ada di fase motivasinya, kemudian fase eksplorasinya, kemudian bagaimana komunikasinya, seperti itu. Jadi langkah-langkah pembelajaran ya tentunya pasti seperti biasa, persiapan, ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Baik Bapak Ibu, penilaian pembelajaran itu bisa Bapak Ibu lakukan dengan melakukan penilaian proses, penilaian produk, dan juga penilaian portofolio. Baik Bapak Ibu, itu saja materi kita pada kesempatan malam hari ini, bagaimana kita merancang sebuah pembelajaran yang bermakna, yang tentunya sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan juga motivasi peserta didik kita. Untuk bisa melakukan pembelajaran bermakna, Bapak Ibu harus analisis dulu kebutuhan siswanya.
harus bisa mengintegrasikan keterampilan abad 21 dengan menerapkan PJBL, PBL yang merupakan strategi-strategi kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi penting untuk Bapak Ibu bisa menerapkan pembelajaran bermakna, berkelanjutan, dan juga mengevaluasi efektivitasnya supaya mereka dapat beradaptasi sesuai kebutuhannya. Itu saja Bapak Ibu, nanti yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembelajaran bermakna ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.